Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya untuk melanjutkan mata kuliah Strategic Management. Topik yang akan saya bawakan pada kesempatan ini mengenai the external assessment. Apa itu asesmen eksternal? Mari kita lihat. Ada satu ungkapan dari Richard bahwa kalau kita ingin memberikan seseorang cara berpikir baru, maka jangan mengajarinya, katanya. Tapi berikan saja tools, maka mereka akan mendapatkan cara berpikir yang baru. Yang ingin saya sampaikan juga adalah tentang tools bagaimana untuk melakukan asesmen eksternal. Jadi, secara definisi, External Factor Evaluations atau EFE adalah strategi tools yang digunakan untuk melakukan satu kajian terhadap sebuah perusahaan dari lingkungan eksternal. Dan bagaimana juga bisa mengidentifikasi apakah akan menjadi sebuah peluang atau sebuah ancaman dari faktor evaluasi ini, dan nanti dituangkan dalam sebuah matriks. Untuk memahami tools ini, sekilas bahwa kita akan samakan dulu persepsi bahwa faktor eksternal evaluation matrix itu mulai dikenalkan oleh Fred David dalam bukunya Strategic Management, dan tools ini digunakan untuk menjumlahkan informasi-informasi dari sebuah perusahaan yang telah melakukan analisis atas lingkungan eksternalnya. Dan informasi itu kemudian dievaluasi, digunakan untuk berbagai tujuan, dan kemudian dikembangkanlah ada yang disebut dengan SWOT analysis dan IA matrix. Nah, tools ini sangat simple, sederhana, tetapi memberikan makna yang besar ketika kita melakukan satu identifikasi dan juga mengevaluasi faktor-faktor apa saja yang berdampak dari sisi eksternal di dalam sebuah perusahaan. Ini adalah contoh dari EVA matrix, ya, jadi external factor evaluation matrix, di mana di situ dibagi menjadi ada opportunity atau peluang dan juga ada threats atau ancaman. Ancaman dan peluang nanti akan dikalkulasikan dengan menggunakan bobot, weight, dan juga ada ratingnya. Baru nanti akan dibobotkan. Dan total bobotnya di sini harus 1. Baik, kita teruskan. Key external factors. Jadi ketika kita menggunakan EVA matrix, maka ini membuat kita untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci dari lingkungan eksternal dan akan mendapatkan satu peluang atau juga ancaman yang berdampak terhadap perusahaan kita. Bagaimana caranya? Jadi secara sederhana nanti kita menggunakan external environment, ya. Ada tools juga, yaitu yang disebut dengan PES analysis, ada Porter's 5 force, dan juga atau menggunakan competitive profile matrix. Nah, masing-masing matrix ini, masing-masing tools ini akan mengidentifikasi antara 10 sampai 20 faktor utama dan nanti kita bisa identifikasi. Kemudian pembobotan, seperti tadi disebutkan di dalam tabel, bahwa masing-masing faktor itu akan dibobotkan mulai dari 0, yang ini dianggap tidak penting, dan sampai ke 1.0, di mana 1.0 itu sangat penting. Nomor-nomor ini mengindikasikan bahwa sejauh mana kepentingan faktor-faktor itu terhadap suksesnya organisasi. Ya, maka kita harus lakukan pembobotan ini untuk bisa menentukan tingkat kepentingannya, tingkat penting dari faktor itu terhadap
organisasi kita. Kemudian jumlah dari seluruh faktor itu harus sama dengan 1, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Berikutnya adalah rating. Nah, rating ini menggunakan bagaimana kita merate faktor-faktor yang tadi. Nah, range number-nya antara 4 sampai 1, di mana 4 itu artinya bahwa responnya harus segera. 3 rata-rata, 2 itu 2 dan 1 sangat rendah. Nah, baru nanti kita akan jumlahkan. Kemudian total di sini ada weighted score dan total weight scores. Jadi nanti dijumlahkan antara weight tadi dengan ratingnya. Kemudian apa sih manfaatnya kita menggunakan EV Matrix? Pertama adalah mudah dipahami, sehingga orang atau perusahaan-perusahaan ini bisa mengembangkan sendiri. Kemudian juga mudah digunakan, fokus pada faktor-faktor eksternal, sehingga bisa menganalisis adanya peluang ataupun ancaman. Dan juga multipurpose, yaitu bisa digunakan untuk berbagai tujuan. Ya, setelah kita menggunakan SWOT analysis, ada EA matrix, GA, dan lain sebagainya. Namun juga ada keterbatasannya, yaitu bahwa sangat mudah diganti gitu ya. Jadi PES analysis faktor-faktornya bisa diganti, ratingnya juga bisa diganti. Kemudian ini tidak secara langsung membantu membuat sebuah formasi strategi. Ya, walaupun ini hanya untuk mengidentifikasi saja. Kemudian juga faktornya terlalu luas, sehingga dianggap bahwa EV Matrix ini menjadi sebuah keterbatasan. Nah, bagaimana menggunakan tools ini? Pertama adalah kita identifikasi dulu faktor-faktor apa yang dianggap penting dari eksternal. Kita bisa gunakan PES analysis atau juga dan yang lainnya. Nah, dalam PES analysis nanti kita bisa mengetahui organisasi atau dampak pengaruh eksternal terhadap organisasi. Tahap yang kedua adalah kita assign tadi bobot dan ratingnya seperti tabel tadi, kemudian dibobotkan 0 sampai 1 dan juga 1 sampai 4 untuk ratingnya. Dan yang ketiga adalah kita gunakan EV Matrix ini untuk menghitung semuanya, membobotkan, dan kemudian nanti dikombinasikan dengan strategi-strategi yang lain yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Baik, yang berikutnya adalah tentang PES atau Pestle Analysis. Sebagaimana tadi sudah disinggung di awal. Definisinya, PES adalah analisis yang terdiri dari politik, ekonomi, sosial, dan teknologi, di mana ini dianggap sebagai faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perusahaan. Ada juga selain PES adalah Pestle, ya, maka ada tambahannya E dan L di situ. Nah, ini variasinya ada PES, ada STEP, gitu ya. Kemudian ada Pestle, maka PES ditambah I dan L, Environment and Legal. Ada lagi Pestle ditambah Industrial Analysis. Ada lagi PES, E-nya 2, gitu. Dan seterusnya. Banyak sekali variasinya yang bisa kita pakai sesuai dengan kebutuhan organisasi kita. Nah, ini adalah contoh dari PES Analysis. Jadi ada 4 faktor di sini. Ada politik, ekonomi, sosial budaya, dan juga teknologi. Maka nanti faktor-faktor inilah yang dijadikan faktor kunci untuk bisa menghitung EV Matrix. Yang kedua adalah CPM atau Competitive Profile Matrix. Competitive Profile Matrix itu apa? Per definisi, CPM adalah tools untuk bisa membandingkan perusahaan terhadap perusahaan-perusahaan pesaing. Apakah kita dianggap memiliki kelebihan atau kekurangan terhadap perusahaan pesaing kita. Ini adalah contoh dari CPM table. Jadi di situ diperhatikan ada company A, company B, dan company C. Kemudian ada critical success factor apa saja. Kemudian baru di situ ada pembobotan juga. Ada rating, skornya berapa, perusahaan B, ratingnya berapa, skornya berapa, pembobotannya sama. Ya, jadi seperti itu, masing-masing perusahaan A, B, dan C dibandingkan. Itu kalau kita menggunakan CPM Matrix. Baik,
Sebagai diskusi, akhir dari sesi kita, melanjutkan sesi yang sebelumnya, kalau universitas ini menggunakan IE Matrix, maka seperti apa? Nah, kita bisa diskusikan, paling tidak Anda akan melisting 10 peluang-peluang dan 10 ancaman yang bisa kita gunakan untuk bisa mencapai Global University. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, bisa hubungi saya melalui email maupun WhatsApp. Terima kasih.